Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Najwa Sabrina dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP Unila tahun 2024 dan PM 2413 Yang pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat peta persebaran penduduk yang ada di suatu provinsi. Di sini saya mengambil Provinsi Kalimantan Utara. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan yaitu adalah yang pertama adalah software-nya yaitu Quantum GIS atau QGIS-nya. Terus setelah itu teman-teman juga perlu punya data-datanya yaitu data SHP dan juga data kepadatan penduduk yang paling terbaru. Itu saya ambil di tahun 2025. Mungkin langsung aja. Sini teman-teman buka aplikasinya, aplikasi Quantum GIS-nya. Terus teman-teman klik yang New Empty Project dua kali. Terus setelah itu di bagian web. Ini pencet Quick Map Service. Kalau belum ada, teman-teman bisa setting di bagian plugin ini. Karena aku udah ada, jadi langsung aja Quick Map Service, terus ke Esri. Terus pilih yang Esri Asia. Nah, terus terus habis itu kita pergi ke layers untuk masukin data SHP-nya. Layers, terus add layers, terus add vector layer. Di bagian ini nih. Di tiga ini, cari di mana teman-teman nyimpen itunya, filenya. Hmm, nih. Pilih yang SHP. Kalau udah, terus di add. Terus close. Nah, yang kepilih yang Indonesia. Tunggu aja. Nah, karena aku cuma mau ambil yang Kalimantan Utara, jadi yang di bagian ini kita pilih yang Kalimantan Utara aja. Ini kita klik kanan, terus bagian filter, kita pilih nama provinsi. Nih, klik dua kali, terus klik sama dengan, terus klik all. Terus cari provinsi yang mau dicari. Aku kan pilih Kalimantan Utara. Ini guys, tuh kan. Terus habis itu kita oke. Nah, yang kepilih cuma yang Kalimantan Utara. Oke. Nah, nah, terus kita yang bagian administrasinya ini, kita klik kanan lagi. Klik kanan, terus pilih export. Terus save picture as. Terus di bagian formatnya pilih yang S3 save file. Terus ininya, filename-nya disimpan sesuai yang mau teman-teman ini. Simpannya kayak gimana gitu. Kalau aku tulis administrasi, eh, Kalimantan, Kalimantan Utara per kecamatan. Terus ke save. Terus habis itu di bagian, oh ini udah guys. Kalau di bagian ini, di bagian seperti bola dunia ini, untuk nyelek CRS-nya. Ini kita cari sesuai zona di provinsi kita. Di aku kan Kalimantan Utara itu pakai WGS 84, ketik aja WGS 84, terus cari yang 50 S. S. Nah, jadi ini ya guys, 50 S. Terus kalau udah diklik, kok S sih? Yang S ya guys. WGS 84 dan 50 S. Coba kita bagi. 84, 50 S. Hmm. Terus klik OK. Oh ya. Nah, terus habis itu klik OK. Udah bener kan WTM zone 50 S. Nah, sekarang udah jadi apa ya? File yang baru. Nah, file yang udah jadi file yang baru, file yang lama dihancurkan aja. Terus habis itu kita ke vektor. Terus ke Geopressing Tools, terus ke Resolve. Ininya pilih yang paling terbaru. Ini. Udah benar. Resolve field optionalnya ini kita klik yang tiga ini. Terus pilih yang kabupaten. Ini centang. Oke. Terus kalau yang resolve ini eh titik tiga pilih yang save to file. Save to file namanya ganti nama lagi. Ada Kalimantan per kabupaten.
ya jadi channel please. Terus save. Namanya ini nggak boleh sama sama file yang sebelumnya atau file yang udah teman-teman punya, karena aku udah ada beberapa jadi aku ganti-ganti namanya. Terus habis itu kan ini udah nih, ini udah terus kan, terus klik close. Nah, per kecamatan per kabupaten udah. Terus habis itu klik kanan yang di bagian ini per kabupaten, terus klik properties. Oh, oh salah maaf, klik kanan ini open attribute table untuk kita masukin datanya. Ini kita hidupin dulu pensilnya, terus kita cari ini nih, new field untuk nambahin data kepadatan penduduk yang ada di provinsi itu ya. Ini sebenarnya new field namanya ini aja, kepadatan. Ini udah bener ini aja, komennya ini 10. Oke, terus masukin aja datanya. Kalau teman-teman belum punya datanya, teman-teman bisa nyari di web BPS sesuai provinsi. Kalau kan aku Kalimantan Utara, berarti kan aku nyari BPS Kalimantan Utara di bagian kepadatan penduduk. Terus masukin aja sesuai nggak sama kabupatennya. Ini masih, oh ya, kalau nggak kelihatan ini dikasih aja guys. Malinau itu 2, Tarakan itu 1000, 23, Bulungan itu 12, Penunukan itu 16, sama yang terakhir Tanah Tidung itu cuma 8. Kalau udah, ini kita bisa save. Ini pasti dulu dan ini udah sebelumnya ini udah. Ini bisa save, terus uncetak, terus close. Nah, terus abis itu teman-teman bisa pergi lagi ke terus klik kanan lagi yang ini, terus properties di bagian simbologi ya. Ininya, oh ini single simbolnya itu diganti graduate value-nya, cari kepadatan. Terus ini udah, terus cari ini hmm, value kepadatan, terus di kelasnya 5. Ini udah benar, kelasnya 5 terus classify. Nah, ini teman-teman bisa tambahin apa ya, keterangannya. Keterangannya kan kan mau bikin peta kepadatan, jadi ditambahin kayak keterangannya sangat rendah gitu. Pertama dari hmm, sangat rendah. Terus yang kedua itu rendah aja. Ini sedang. Terus yang ini padat. Yang terakhir sangat padat. Nah, kalau udah, terus teman-teman bisa tuh, apply. Bisa apply. Hmm, Begini. Kalau mau lebih rapih, ini bisa di dulu. Terus di bagian simbolnya, ini. Pilih, bukan ini. Klik ini. Simple fill. Terus pilih ini. Stroke weight. Stroke weight-nya itu 0,2 aja. Positifnya. Nah, terus habis itu, stroke style-nya itu pilih yang dash dot deadline. Ini. Terus kalau udah, apply. Oh, oke dulu. Oke, apply. Oke. Kalau ininya, wait. Ya, cetak. Oh, maaf guys, tadi ada data yang belum masuk guys, ternyata yang ini. Dari 8. Oke, bagi. Insert. Terus close. Oh ya. Nah, udah. Ini tadi kan hilang guys. Udah, terus habis itu kita lanjut ke ini untuk bikin layout.
Ini ke kanan lagi, terus properties, pilih yang label. Ini label, no labelnya, pilih yang single label. Value-nya, pilih yang em, nama kabupaten. Nah, nama kabupaten, size-nya itu kita 4 aja. Nah, biar nggak kegedean, guys. Terus udah apply. Ah, oke. Nah, kan itu ada keterangannya. Terus kita akan ngeduplikat data ini. Buat apa? Buat nanti bikin insert. Oke, ini ke kanan, yang kabupaten ini, yang data yang terbaru tadi. Terus kita duplikat. Nah, duplikat ini. Hmm, ya, yang ini di nonaktifkan aja. Terus kita pergi ke project. Ini, project. Terus kita pergi ke new print layout. Oh ya, nah, ini diganti namanya. Namanya adalah layout peta pacetan. Pacetan. Benar kan? Ya, oke. Nah, ini udah ganti kayak gini, guys. Oke, ini maaf tadi ganti ini ya, screen-nya. Ini udah di bagian tadi apa? Yang kita bikin untuk layoutnya. Tadi udah ke project, new print layout, nah nanti kayak gini. Udah dibikin itunya namanya. Terus habis itu kita kerjanya gini, item and all. Itu bagian mana? Saatnya untuk membuka layout peta dengan cara klik project, setelah itu di sini ada print layout. Lalu kalian beri nama layoutnya, misalnya layout peta pada tahun. Klik OK, nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau tampilannya masih potret, misalnya ukurannya, kalau di tempat kalian tombol-tombol yang sebelah kiri kanan saya ditampil atau dicentang semua saja dalam layouting adalah kita membuat garis terlebih dahulu. Ya, membuat. Oke. Pokoknya ini kalau misal tombol-tombol ini tuh nggak aktif, teman-teman bisa aktifin ini kayak di apa ya? Klik aja di sembarang arah terus di centang-centangin gitu. Terus untuk layout itu kita pertama bikin ini kayak garis tepinya gitu. Ini kita pilih yang ini. Hmm, ini. Hmm, 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 hmm. Kalau seperti itu, kalian coba aktifkan. Masuk sub. Oh ya, kita teman-teman ini ke view dulu. Ini diaktifin ya guys, snap to grid-nya. Terus semuanya pokoknya diaktifin aja ini. Udah. Terus habis itu, Jadi biar kita bisa selesai tugas dengan rectangle kotak ya. ini kan dicek aja semuanya, snap to grid. Eh, yang ini ya itu, add all itu namanya. Ya, pokoknya semuanya ini guys. Terus kita bikin kotaknya ke add rectangle. Ini ya, add shape ya. Terus ke add rectangle untuk bikin kotaknya. Garis tepi nggak apa? Terus segede guys. Ini. Hmm, ini. Nah, terus teman-teman bisa bikin ini. Ini di edit dulu guys, bagian itemnya. Ini. Ini di namain garis tepi luar. Sip, garis tepi luar. Bisa dikunci aja. Terus teman-teman bikin lagi kayak gitu. Add shape, add rectangle. Bikin lagi dikit-dikit aja ya guys. Kayak gini. Ini di ringan lagi garis tepi dalam. Kayaknya kurang ini deh. Tambah lebarnya. Bagi lagi guys. Senormalnya. Ini pas banget sih. Udah lah guys. Nah, kalau udah, terus nah
Terus ke bagian ini, tadi item properties, kan tadi item. Ke item properties, skalanya itu diganti. Aku coba pakai 3 juta. Nah, tunggu guys. Nah, ini untuk gesernya itu, kita pakai ini. Yang apa sih ini namanya? Ini apa sih? Ah, move item content. Klik ini untuk geser petanya, biar bisa. Nah, terus belum sih? Gini kali ya. Oh, geseran. Ah, segini. Nah, terus item, oh, nggak bisa sih. Wait, oke, ini diedit lagi di bagian item properties. Mana sih? Oh, item properties. Segalanya karena ini angkot dan muncul, ini tampilannya perlu kita sesuaikan. Jadi kita ke item properties ya, klik petanya item properties. Namanya karena ini angkot perlu 2 juta. Paling tepat main properties dibilang lock player for style. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau Ya nih. Nah, skalanya kan 3.000. Terus, 3 juta maaf. Ini udah pas. Terus kita, ini, edit CRS-nya. Pencet yang bentuk bumi ini. Provide ini ya. Predefine CRS. Terus cari yang WGS 484. Yang ini. kita ubah petanya. Kita untuk kita kita di layer dan lock layer for lock style for layer. Selanjutnya ini sebelah ada kita scroll. Pastikan nanti nah pastikan di layer dan lock layer for lock style for layer. Selanjutnya ini sebelah ada kita scroll, cari tombol klik. Nah, pastikan di layer dan lock layer. Ini nggak perlu diedit lagi, guys. Terus kita ini. Ini di lock layer. Dikunci. Terus lock style for layers. Habis itu kita pergi ke grid. Klik plus. Terus klik modify grid. Ini ya. Ini biar solid aja. Pakai solid. Terus di ininya kita pakai, wait, coba. Ini kita pakai di Smart CRS ini kita pakai yang kayak pencet. Nah, yang predefined CRS. Terus cari yang WGS, WGS 84. Cari yang eh, WGS 84. Ininya 43. Wait,
Oh, yang ini guys. 4326. Terus habis itu kita scroll ke bawah coba. Ini udah oke lah. Wait. Terus ini coba back. 4326. Oke. Udah. Terus kita ke scroll ke bawah di bagian frame. Frame-nya ini kan frame. Ini kita ini pilih yang interior and exterior fix. Terus untuk frame ininya bagian dulu. Terus kita balik lagi ke atas di bagian interval. Interval X sama Y-nya ini kita satu aja. Bikin satu. Tambah juga satu. Nah, oke. Terus di bagian ini line style kita lihat. Pilih simple line. Terus habis itu kita pilih ini colornya biru. Colornya biru, stroke weight-nya itu satu aja 0,1. Makanya 0,1. Terus habis itu di bagian nih, di bagian timeline thickness-nya ini 0, 0, ganti ini dulu. Oh wait, salah. Ganti warnanya biru. Nah, ini kayaknya 0,1 aja deh. Ini masih guys. Oke. Terus habis itu kita pergi ke coba kita lihat ke aduh, lihat ke atas dulu. Udah benar. Oke. Hmm, Oops. Ini benar, ketiga benar. Oke. Terus habis itu kita pergi ke ini. Wait. Di bagian item kalau udah semua di lock, dikunci biar nggak berubah. Banyak sih guys, kira-kira proses dulu ada tombol T atau Terus kita pergi ke ini untuk bikin judul. Ini ada kayak add label ini. Kita bikin sini. Nah, ini diganti judulnya guys. Diganti ke oh wait, peta kependekan duduk provinsi Kalimantan Utara 2025. Nah, habis itu di ini aja. Wait, di fontnya diganti saking Roman coba. Nah, ya, pakai coba ya. Nah, ini kita buat. Terus ininya kita coba berapa ya? 12 ke oke. Ininya oke udah. Terus kita back terus ini di bagian ini. Left-nya center, terus top-nya vertical center. Oke. ada paket di provinsi atau nah, setelah itu ini kalau kalian mau ganti fontnya di aplikasi ini bisa di jenis font dan ukurannya. Setelah itu style kembali go back. Nah ini bisa kalau dulu itu bold atau betul ukurannya mungkin 12 ya, tapi itu kembali go back. Nah tinggalnya posisinya empat. Di sini ada di bawah saya akan main kecil ada add not title, kalian klik waktu pilih yang add polyline karena kita kan Kayaknya ini gini aja deh. Wait. Gini aja. Terus kalau udah kita pergi, oh, yang dipasin dulu guys. Dirapihin dulu. Terus habis itu kita pergi ke ini. Add not item, pencet, pilih add toilet buat bikin di situ. sepanjang bawahnya ya, di kiri. Nanti ketika akhirnya kalau sudah pas ini klik dua kali itu juga bisa klik kanan. Nah kalau sudah seperti ini karena ini masih tetap ke bawah bagian nanti propertiesnya di bagian ini gambar dari sini ya, dan klik
Width-nya ingat 0,1. Gimana sih, Des? Satu banget, pas, ini klik dua kali, itu juga klik kiri. Kalau titik akhirnya, kalau sudah pas, ini klik dua kali, itu juga bisa klik kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, Habis itu, ini diklik kanan aja. Terus sih, main propertiesnya ini, simpelin aja. Stroke weight-nya 0,1. Sama aja kayak tadi, semuanya. Karena ketebalan. Terus, habis itu, teman-teman bisa pilih ini, add not arrow, untuk bikin arah mata angin. Wait, add not arrow. Nah, kalau udah, dipasin aja. Ini kegedean atau enggak, itu. Ini kurang sini. Ini kegedean. Nah, terus, teman-teman bisa bikin ini, line lagi. Sebenarnya ini bisa di copy aja. Nah, terus, masih kepala, bagian aktif kalau nggak bisa, kita taruh di sebelah kanan dari. Nah, kalau sudah dimasukkan arah mata anginnya, selanjutnya kita akan memasukkan skala barisnya. Oke, skala barisnya, kita masuk di sebelah kanan dari ini ya, bagian bawah skala barisnya, kira seperti ini. Nah, ini prinsip yang boleh dipakai untuk skala baris. Yang pertama, karena kita menggunakan skala 1:2 juta, nah, saya ingin kalian juga mengatur fixed width-nya, itu adalah 20 per unit. Nah, jadi 1 meter ini nanti akan menjadi 1 cm adalah 20 kilometer atau 200 cm ya. Jadi ini fixed width-nya 20 unit. Ini menyesuaikan dengan skalanya ya. Kalau nanti skalanya 1:3 juta ya berarti 30 unit. Ya, 30 unit atau 30 kilo setiap 1 cm-nya gitu. terus kita bikin untuk skalanya, guys, barnya. Ini, kita buat di sini. Nah, di bagian label unit multipartnya ini, diganti, disesuaikan sama skalanya teman-teman. Kan aku tadi pakai yang skalanya 3 juta. Jadi, kita bikin ininya 30. Coba. Wait. Jadi kan 1 cm berarti kan 30 unit. Maksudnya 20 unit. Ini nah, kan skala sebelah kanan dari kita menggunakan skala barisnya, kira seperti ini. Nah, ini prinsip yang boleh dipakai untuk skala baris. Yang pertama, Salah, guys. Ini kayaknya tadi yang benar. Emang salah. Kayaknya bukan di sini. Oh, yang di sini nih. Yang fixed width-nya. Fixed width-nya, kan aku tadi pakai skalanya 3 juta. Jadi, pakai yang 30 aja. Nah, right-nya kayaknya bikin coba 3. 4. Wait. 3. 4. Kayaknya 3 aja deh. Terus di sini. Dirapiin, guys. Coba kalau 4 gimana sih? Hmm, oh, iya, iya. karena itu fixed width-nya, antara 3 juta ya berarti 30 unit. Pada scroll ke bawah, dia segmen. Nah, itu karena kita butuh ada panjang, mungkin sampai 4 ya. 4 ke kanan left-nya kita tetap bawahnya. Tinggal kita atur. Nah, ini kan masih tampilannya belum terlihat profesional, sehingga di bagian appearance, bagian tampilan, ini fokus marginnya atur. Nah, ini kan masih tampilannya belum. Kayak enggak. Tracknya 4 aja deh, nggak apa-apa, guys. Terus kita pergi ke appearance. Hmm, Bagian profesional, sehingga di bagian appearance, bagian tampilan,
Ini margin-nya kita kalian atur sebenarnya, nanti kita tetap di polanya. Nah, fokus ke bagian font-nya. Sini bagian font, ini masih terlalu besar sehingga kita ubah menjadi 6 aja kurang font. Kalau terlalu kecil bisa pilih ke, kalau terlalu kecil bisa itu lebih gede. Kembali setelah itu pilih ke position and size. Kalau ininya biarin, terus coba kita scroll ke font. Ini font itu size-nya, coba kita buat 6. Wow, bukan 60, 6 aja. 6 atau 7? 6 aja kali ya. Ininya biarin aja nggak apa-apa. Atau 7 kali ya. Oke, 7 aja. Terus kita pergi ke position and size label. Pilih ke position and size. Oke, ini bagian saya. Kita mantap. Pilih segmen dan pilih PD. Pilih ke pilih langsung. Di bagian segmen, wih, height-nya 1,5 aja. Udah. Terus kita pergi ke ini, position and size. Wait, ini nggak sih? Kita sesuaikan aja posisinya dan kita tambah lagi teks untuk skala hurufnya. Ya, kita ke sini, kita edit skala nanti. Oke, ini nggak usah guys. Ini dirapiin aja. Hmm, terus kita bikin kotak lagi untuk skala. Tuh, banding 3 juta. Pokoknya nggak usah kuat. Kayaknya apa aja deh. Terus kita bikin untuk ini proyeksinya. Kita bikin ini lagi, pilih add label lagi, terus buat teks lagi di sini. Hmm, Oke, lagi teks di sini. Kita di first targeting ya, bikin besar sebentar lagi, bikin besar transfer ke kantor. Barusan terus sistem berikutnya.
edit fontnya, ukurannya kurang aja, dirapiin. Nah, terus, wait, ini digedein aja. Nah, di sini tuh dikasih garis aja, seperti ini, polyline. Ulang. Polyline, ini tetap 0,1. Oke. Nah, ini yang dinaikin aja. Ini juga dinaikin. Terus bikin lagi. Wait, bikin ini lagi. Polyline. 0,1. Ini masih acak-acakan, tinggal kita experience supaya kita kecilkan aja. Ya, kita pilih kira-kira nomor kamu. Itu yang saling lagi yang siap disebut nomor C pasti. Jadi penanya tinggal kita klik sini. Terus kita bikin untuk legendanya di sebelah sini ada nih, add legend. Sebelah sini nih, kira-kira seberapa ya? Segini kali. Oke, it's okay guys. Ini nanti kita ubah. Ini bagian ini. Ini nanti kita yang nggak perlu-perlu ini dihapusin aja. Nah, seperti kita biasanya tes buat diklik habis itu tinggal di ya tombol remove kemudian sini jadi bisa kita hapus hal-hal yang karena ya. Nah setelah itu di bagian shop ini kalian klik 2 kali kita buat hapus hal-hal yang kalian ya. Caranya ini guys. Yang ini kan nggak perlu nih. Klik. Wait. Kayaknya di ini dulu, diancam dulu, biar bisa diedit. Nah, ini dikurang, dihapus. Ini juga nggak perlu. Nah, yang kita perluin kan ini nih, yang copy, ini kita hapus aja. Nah, terus yang ini kita bikin 2 kali. Pakai apa Ini kita rubah, padatkan. Oke guys, kepadatan. Kenapa sih? Penduduk per KM per jiwa. Nah, kayaknya ini kebalik guys. Jadi, penduduk per oh, ini kita aja. Oke. Terus, apa yang pasti kan urutannya bentar ya. Nah selanjutnya karena ini masih terlalu besar bisa kita pergi ke mode text formatting bagian nah kita pergi ke font and text formatting yang di bagian ini. kita ini kita di
bagian item labelnya ini, ininya jangan 12, tapi 7. Ya, coba 7 ya, guys. Ya, nah terus, wait, ini bagian subgroupnya. Karena item label tuh tadi udah 7. Terus di bagian sub, subheading ya, subgroup. Ininya, wait, subgroupnya ini kita bikin 8. Oke. Terus, di bagian simbol, kita ke simbol. Terus di bagian simbol weight. Simbol weight-nya itu, coba kita, oh, oke. Ini 10 aja. Terus simbol height-nya itu, kita 2 aja coba. Oke. Kayak gini aja. Terus, habis itu kita pergi ke hmm, spacing. Spacing yang ada di bagian, yang di bagian legend item. Terus yang di bagian ininya, space between symbol, ini kita masukin 1,5 aja. Baik, 1,5. Nah, setelah itu, em, ke legend item. Nah, kalau udah oke, mulai kita kita tambahin jadi atas Canva lagi. Nanti insert petanya kita akan tampilkan, nah, kita tambahin jadi atas Canva lagi. Kira-kira kita taruh. Jadi kita insert petanya akan tampilkan petanya. Ini udah, ini kita rapin aja. Ini kayaknya outer hal pakai sini aja. Terus habis itu, wait, nah, nah ini kan udah rapi nih, dirapin lagi. Kayak gini. Oke. Terus kita ke add map. Tambahin add map di sebelah sini. Untuk bikin insert. Nah, ini insert yang terbaru, guys. Apa data yang terbaru? Sehingga ini lanjut bisa Terus kita ubah skalanya 80, coba. Hmm, oke. Apa ya? ya, ada di lagi desktop kita, kan desktop kita pasti kan sudah siap. Ya, ada di lagi desktop kita, kan desktop kita pasti kan sudah siap. Setelah di atas bisa. Oke. Ini di ini guys. Hmm, ini dirapin aja. Kalau sekiranya kayak gitu dengan gitu. Di sini aja deh. Ini nanti nggak cukup, guys. Nah, terus kita bikin ini lagi. Ini. Ini kayaknya kurang ini deh. Kurang panjang lainnya. Kita bikin lain baru aja.
Ini simple line 0,1. Sini 0,1. Terus kita pilih lagi di sini yang bawah. Ini 0,1 lagi. Terus bikin lagi guys. Yang ini kayaknya gini aja deh. Ini kalau bisa copy system. Oh ini ada bawah buat nanti bikin. Simple line ini 0,1. Oke. Terus kalau udah jangan lupa di save guys di sini. Ini save project. Jadi namain ya. Kan tadi apa? Save. Nah, Kita copy karena pada data yang penting kita ini kan aja kita yang ngasih copy tadi kita buka terus kita buka di yang satunya guys. Peta yang tadi yang pertama kita bikin. Nah ini. Nah kan tadi kita udah bikin kan. Nah ini kita di save aja. Ya ini juga di save aja guys. Yang hilang, nah yang copy ini kita centang. Nah, oh, yang pasti kan tadi udah uji ya ini aja peta utama yang ini kan yang peta satunya ya jadi oh wait, sorry. Yang ini. Ini yang dari aja. Terus ini 100%. Sini coba di scroll. Stroke style-nya no line. saya akan Terus di oke. Nah, udah kan? aku tidak seperti ini pasti ini kalau copy lagi peta yang ya nanti peta yang kedua lagi yang ini adalah peta yang tinggal kakak peta jadi di peta yang kedua Terus coba kita pergi ke yang satunya tadi guys. Yang sini. Di bagian map tool, ininya di bagian item properties di update map preview. Nah, kan udah merah. Nah, terus nggak perlu. Nanti kita pilih lagi. Terus kita bikin kotak rectangle di sini aja. Nah, di bagian style, simple fill, oh, sebentar. Langsung aja ke sini. Ini merah. Oke. Kalau udah, coba kita ini ya. Oh, ininya bisa sama berat tadi. Simple fill ininya 0,1 aja. Sama, biar nggak terlalu ini. Terus kita bikin kotak lagi guys. Sini.
pokoknya kita buat ting, no, wait, di mana? Tujuh. Oke, yang pertama dia. Oh, salah ini. Benar, ya di sini. Terus kita bikin polyline lagi. 1,1. Oke, kita BTS Kalimantan Utara. Terus, oh ini, oh diganti ini apanya? Kegedean nggak sih guys? Atau apa biarin? Kayaknya biarin aja deh. Kayaknya ini, pokoknya juga lebih ini aja nggak sih? Ininya 8. Ya, ininya udah biarin kayak gini. Terus kita bikin ini lagi. Polyline. Terus kita bikin lagi teks dibuat oleh. Wait, pokoknya kita buat 10 aja kali ya guys. Nggak apa-apa. Berarti nanti itu pakai di bawahnya aja. Dirapi-rapiin aja. Ini 10. Ya udah. Nah, terus ini kita bikin untuk ini logo Unila. Oh, maaf salah. Jadi, nah, ini aja nggak apa-apa. Ini coba dulu aja. Coba dulu, biar kelihatan guys. Eh, udah dirapiin, dia lagi. Kalau udah, oh ini kayaknya lucuan guys. Di ini aja. Coba kalau 7. Tekan deh. Oke, tekan aja. Biar kelihatan. Setelah itu kan udah nih sumber dibuat oleh. Terus ada insert, legenda, dan proyeksi judul, skala, dan semuanya itu udah guys. Nah, terus ini terus kita bikin ini lagi. Polyline. Terus kita bikin lagi teks dibuat oleh. Wait, nah, pokoknya kita buat 10 aja kali ya guys. Nggak apa-apa. Berarti nanti itu pakai di bawah aja. Dirapi-rapiin aja. Ini 10. Ya udah.
Terus ini kita bikin untuk ini logo Unila. Oh, maaf salah. Kita buat ini image. Oh, ini nah, ini jangan lupa. Ini sudah dulu ya, gitu biar kelihatan guys. Eh, udah dirapiin dia lagi. Kalau udah oh ini kayaknya lucuan guys di ini aja. Coba kalau lucu, tekan deh. Oke, tekan aja biar kelihatan. Setelah itu kan udah nih sumber dibuat oleh, terus ada insert, legenda, dan proyeksi judul skala dan semuanya itu udah guys. Nah, terus Skala setnya dan habis itu kita pilih setnya dan ada sumber. ini di kunci aja semuanya guys, nggak apa-apa. Karena udah selesai. Hmm, oke. Terus habis itu kita simpan. Gimana sih cara nyimpannya? Yaitu kita pergi ke sini, layout, terus kita pergi ke export as image. Layout, data kepadatan, Kalimantan, Barat. Kita simpan di um, picture aja kali ya. Terus teman-teman mau ini di mana? Aku di download aja deh. Terus set. Ininya untuk export resolutionnya ini 300 aja udah bagus. Terus apa lagi? Um, Sudah 300 tapi saya rasa defaultnya 300 dpi itu dong. Itu kalian share kalau lihat langsung hasilnya kali ini kalian udah ini image. Oh, ini nah, ini jangan lupa. Ini sudah dulu aja. Gitu, biar kelihatan guys. Eh, udah dirapiin dia lihat lagi. Kalau udah oh ini kayaknya lucuan guys di ini aja. Coba kalau lucu, tekan deh. Oke, tekan aja biar kelihatan. Setelah itu kan udah nih sumber dibuat oleh, terus ada insert, legenda, dan proyeksi judul skala dan semuanya itu udah guys. Nah, terus
bakal ada setnya, dan habis itu kita pilih setnya dan ada sumber. Ini di kunci aja semuanya guys, nggak apa-apa. Karena udah selesai. Hmm, oke. Terus habis itu kita simpan. Gimana sih cara nyimpannya? Yaitu kita pergi ke sini, layout, terus kita pergi ke explore as image. Layout, data kepadatan, Kalimantan, Barat. Kita simpan di um, picture aja kali ya. Terserah teman-teman mau ini di mana. Aku di download aja deh. Terus set. Ininya untuk explore resolutionnya ini 300 aja udah bagus. Terus apa lagi? Um, Sudah 500, tapi saya rasa defaultnya 300 dpi itu dong. Itu kalian save, kalau kalian lihat langsung hasilnya. Kali ini kalian udah ini aja. Terus langsung aja di save ini jangan lupa di channel ya guys. Save. Tunggu. Nah, kayak gini guys, sudah jadi. Jadi itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah salah mengajari gitu ya. Mungkin cukup dari aku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.